Sobat Maestro yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam acara Maestro Golden Moment pada hari ini, di mana tanggal 11 Juli tahun 2021 kita boleh bersama-sama dalam persekutuan yang indah dengan semua para senior dan seniorita yang ada di mana saja, ya. Dan hari ini kita akan belajar lagi firman Tuhan tentang tema yang bagus, yaitu Yesuslah pengharapanku. Mari saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Firman-Mu ya Tuhan tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Manusia bisa berubah, dunia bisa berubah, apapun yang ada di alam semesta ini bisa berubah, tapi Kristus tidak berubah. Firman itu kekal, dan firman itu adalah kebenaran bagi kehidupan kami. Hari ini kami mau belajar kembali tentang pengharapan kami yang ada di dalam Tuhan Yesus. Biarlah di tengah-tengah situasi sekarang yang masih belum menentu, di mana kami semua manusia di muka bumi mengalami wabah pandemi, kami punya pengharapan yang sama. Kami ingin segera badai virus corona 19 itu akan selesai sebagai pandemi dan memasuki era baru, yaitu era endemi. Dan kami berdoa ya Tuhan dengan pengharapan yang sama. Tuhan mengabulkan doa kami. Roh Kudus kiranya hadir dalam diri kami ya Tuhan, jikalau sebentar kami akan membaca firman Tuhan dan merenungkan. Hanya Engkau yang bisa menyampaikan sabda-Mu kepada tiap orang yang mendengarkan siaran acara Maestro Golden Moment pada hari ini. Dan mereka semua terberkati dengan firman-Mu, lalu mereka boleh menjalankan semua itu dalam hidup mereka masing-masing. Bersabdalah Tuhan, kami bersedia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari dua bagian ayat Alkitab, yaitu dari kitab Ratapan pasal 3, saudara-saudara, Ratapan pasal 3. Itu ayat yang ke-22 dan 25. Demikian firman Tuhan, ya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ayat 25. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Lalu kita akan mencoba membuka Injil Markus pasal yang ke-5, saudara-saudara, ayat yang ke-21 sampai 43. Markus pasal 5 ayat 21 sampai 43. Demikianlah firman Tuhan. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni Dia sedang Ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat
bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, talitakum, yang berarti, hai anakku, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah seluruh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hidupnya sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara, Sobat Maestro yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap kita pasti punya pengharapan yang terbaik dalam hidup kita, ya. Tentu kita ingin damai sejahtera, ingin bahagia, ingin diberkati, panjang umur, dan banyak harapan yang lainnya. Ya, bermacam-macam harapan, tiap orang beda-beda. Tapi kalau kita lihat situasi yang ada sekarang, sejak 1,5 tahun yang lalu ada badai virus corona di muka bumi ini, maka saya rasa pengharapan semua umat manusia di muka bumi sama ini. Yaitu apa? Kita ingin segera badai corona 19 segera berlalu sebagai pandemi, dan kita berharap kalau bisa menjadi pandemi, ya, kalau bisa hilang sama sekali. Itu doa-doa kita semua, ya. Namun kenyataannya sampai sekarang masih ada juga, bahkan situasi yang terjadi malah mencekam, di mana akhir-akhir ini selama 1 bulan terakhir ini banyak orang yang meninggal, dan kita melihat bahwa situasinya sangat mencekam karena di mana-mana antri. Ada antri untuk masuk rumah sakit, ada antri untuk dikuburkan, ada antri untuk mendapat oksigen, ada antri untuk mendapat tenaga kesehatan, dan lain sebagainya, ya. Nah, itu yang terjadi sekarang. Tapi Alkitab mau mengatakan pada kita pada hari ini adalah bahwa selama masih ada kehidupan, itu ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Dan adakah pengharapan yang tidak mengecewakan dalam kondisi di mana kita meratap seperti yang sekarang? Nah, saya mau mengajak, inilah perenungan kita pada hari ini, bahwa ada, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, ada sebuah kisah nyata yang terjadi pada abad ke-19, udah 100 tahun yang lalu, ya. Itu seorang anak namanya Fanny. Sewaktu dia masih berumur 6 minggu, dia terserang penyakit mata, yaitu minor eye inflammation, ya, dan dibawa ke dokter di sana, ya, di Amerika ini terjadinya lokasinya. Tapi apa yang terjadi? Ternyata sang dokter salah kasih obat, sehingga kemudian kedua mata Fanny menjadi buta total permanen. Nah, kita tahu Fanny ini siapa? Fanny adalah Fanny Crosby, ya, yang dimana
Nama ini sering kita jumpai dalam buku-buku nyanyian gereja, nyanyian Kristen. Salah satu favorit kita yaitu apa? Lagu Selamat di Tangan Yesus. Selamat di Tangan Yesus. Itu ada di Kidung Jemaat 388. Ini Fani ini punya kisah nyata, yaitu dia mengalami peralihan dari ratapan menjadi pengharapan dalam sebuah proses. Ya, dan kesaksiannya apa? Kesaksiannya begini, sepenggal kalimat ini. Meskipun hal-hal pahit terjadi dalam hidup saya saat ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tuhan masih punya rencana dalam kehidupan saya. Ini luar biasa. Di sini kita melihat seorang Fani punya pengharapan. Ini saya membandingkan apa yang dikatakan Fani dalam kesaksiannya ini adalah seperti yang ada di Ratapan pasal 3:21 tadi. Ya, yang bunyinya begini, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Nah, jika Fani tidak mengalami kepahitan seperti itu, ya, matanya buta, mungkin saja kita nggak akan pernah mendengar lagu Kidung Jemaat 388. Dan ternyata selama hidupnya dari tahun 1820 sampai 1915, saudara-saudara, itu lebih dari 8.000 lagu ciptaan Fanny Crosby, dan semuanya lagunya bagus semuanya. Ya, menguatkan dan menghibur kita lagu-lagu itu, karena dia berangkat dari pengalaman yang luar biasa tadi. Ya, ya, saudara-saudara, Yesus dalam beberapa kisah sebelumnya, ya, yang kita baca yang beberapa minggu yang lalu itu digambarkan telah banyak melakukan mujizat penyembuhan. Ada pengusiran setan, menaklukkan badai Taufan, ya, di Galilea. Dan dari situ dengan jelas dapat diandalkan dia menjadi jaminan pengharapan untuk mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapi orang-orang pada masa itu. Kuasanya sungguh terbukti, namun sayangnya akses untuk memperoleh jaminan kuasa itu ternyata tidak mudah. Ya, kita membayangkan gini, bagaimana ya jika kita atau anggota keluarga mengalami sakit serius, lalu akses untuk mendapatkan layanan kesehatan terhambat oleh berbagai peraturan dan antrian sesama penderita, sedangkan kondisi si sakit makin parah. Ya, dalam masa COVID-19 ini, hari-hari ini ya, minggu-minggu ini saat ini ada antrian masuk rumah sakit sampai antrian ke-50. Ada antrian pemakaman, antrian kremasi sampai harus delay 2-3 hari, antrian vaksin dan lain sebagainya. Ya, pasti kita jengkel dan marah dan kecewa. Bukankah setiap orang yang merasa diri atau anggota keluarganya bermasalah sakit serius meminta diutamakan dan didahulukan? Banyak kericuan terjadi di pusat layanan kesehatan, entah itu di puskesmas, IGD rumah sakit, oleh karena keluarga tidak sabar minta diprioritaskan. Harapan yang menyala-nyala bisa surut bahkan pudar atau padam. Ya, ada sebuah cerita pengalaman dari teman saya di sebuah kota di Jawa Tengah. Ya, sebuah kota, saya tidak sebutkan kotanya. Ya, ini kesaksian ini. Sekarang ini, kata dia, orang bisa meninggal bukan hanya karena COVID, tapi karena antrian untuk masuk IGD, antrian untuk dapat tenaga kesehatan, antrian untuk dapat oksigen, untuk dapat tempat tidur di rumah sakit. Nah, ceritanya ada seorang yang sakit jantung dari keluarganya, itu dapat antrian masuk nomor 15 di rumah sakit. Belum sampai nomor antrian 10, keburu orangnya meninggal. Ya, ini bukan karena COVID, sakit jantung. Nggak keburu ketolong. Saudara-saudara, betapa mengerikan sekaligus menyedihkan bagi keluarga. Harapan untuk sembuh dengan mendapat pertolongan medis menjadi pupus. Dalam bacaan minggu ini ada 2 peristiwa mujizat. Dalam Markus 5 ayat 21 sampai 43 tergambar jelas ada 2 sosok yang sangat membutuhkan kuat kuasa Tuhan Yesus. Mereka adalah Yairus
yang anak perempuannya sedang sakit sekarat hampir mati, dan seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Akses kepada Yesus terhalang oleh banyaknya orang yang berbondong-bondong berada di sekeliling Yesus. Mereka itu bisa saja orang-orang yang membutuhkan pertolongan Yesus, karena mungkin banyak orang yang memerlukan kesembuhan dari Tuhan Yesus. Namun nampaknya lebih banyak orang yang di sekeliling Tuhan Yesus itu sebagai penonton tentang mujizat yang terjadi. Belajar dari Yairus dan perempuan yang mengalami pendarahan, maka sikap iman yang tak menyerah atas keadaan adalah keputusan hidup yang harus diambil ketika kita sedang mengalami krisis. Yairus, kepala rumah ibadat, tidak jaim, tidak menjaga image di depan orang banyak. Meskipun ia pejabat, disebutin sebagai kepala rumah ibadat, tetapi ia tetap berjuang demi mendapatkan kehidupan bagi anak perempuannya. Bukan sekedar bertahan di keramaian. Tantangan kedua Yairus adalah ketika keluarganya menyampaikan berita yang mengejutkan. Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Kalimat yang menyedihkan, yang mematahkan harapan. Pupus sudah harapan, bukannya sembuh tapi malah mati karena terlambat semuanya. Namun Yairus tak bergeming. Ini yang penting. Ia tidak pergi meninggalkan Yesus kembali pulang ke rumah untuk melihat anak yang sudah mati, tetapi ia memilih untuk tetap dekat Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja. Ayat 36 dari Markus pasal 5. Sama seperti perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun, yang sudah berkali-kali datang berobat ke tabib untuk mendapatkan kesembuhan, bahkan sudah menghabiskan hartanya, tapi semua pengobatan tak berfaedah. Kondisinya semakin memburuk, namun dia tak menyerah. Ia tahu ada Yesus. Ia bergerak maju dalam keterpurukan, berhimpit-himpitan dengan mungkin dan yang mungkin menambah sakit pada tubuhnya. Semua itu ia jalani karena ia tahu dalam Yesus ada kesembuhan. Dengan kekuatan imannya, energi yang tersisa ia pakai untuk berjumpa Yesus, dan dengan sikap imannya ia merasa cukup hanya dengan menyentuh jubahnya saja. Sikap iman yang tak menyerah ini membuat ia mendapat berkat Tuhan. Ia sembuh. Imanmu menyelamatkanmu. Ayat 34. Kepada Yairus, Yesus mengatakan jangan takut, percaya saja. Ayat 36 adalah bukti Yesus mengkonfirmasi apa yang dimiliki perempuan yang sakit pendarahan dan Yairus, yaitu apa? Iman. Iman itulah yang menolong dan menyelamatkan hidup mereka. Iman itu mempunyai peran penting yang kadang-kadang kita sepelekan, kita anggap biasa saja. Sikap iman, sikap percaya itu ada gunanya. Karena dengan iman percaya masih ada harapan untuk kebaikan yang bisa kita rasakan di tengah dunia ini, yaitu kehidupan akan berubah menjadi lebih baik jika kita tetap mau berjuang, tak menyerah atas keadaan. Persis seperti yang ditulis oleh Yeremia dalam kitab Ratapan pasal 3. Ada banyak kesesakan yang dialami oleh manusia yang bisa mendatangkan rasa pahit sampai meratap. Di tengah segala kesesakan itu ada satu hal yang tetap ia perhatikan. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, itu kata Yeremia. Oleh sebab itu aku akan berharap, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Kekuatan manusia bisa habis, harta benda kita, kekayaan kita bisa habis, rasa percaya diri bisa habis, kenikmatan dunia bisa habis. Namun satu yang tidak akan ada habisnya dalam kehidupan manusia, yaitu kasih setia Tuhan. Bukan hanya tak habis, tetapi juga selalu baru setiap hari. Harapan untuk menerima rahmat Tuhan yang baru setiap pagi inilah yang membuat ia menjadi kuat dan berkata, Tuhan adalah baik,
bagi orang yang berharap kepadanya. Ratapan pasal 3 ayat 25. Yairus dan keluarganya, perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun, telah mengalaminya itu. Orang yang berharap kepada Tuhan Yesus selalu akan bisa mendapatkan kekuatan baru untuk bisa menjalani kehidupan, untuk berjuang lagi, meski terkadang rapuh, jalan terasa sulit. Orang yang percaya, yang beriman kepada Tuhan, tak akan menyerah atas keadaan, meski terkadang tak mudah. Seorang petani akan terus menanam dan merawat tanamannya dengan baik meskipun di tengah cuaca yang tidak menentu, dengan pengharapan di ujungnya nanti akan menuai hasil dari lelahnya, oleh karena iman percaya kepada Tuhan Yesus sebagai pengharapan kita. Saat ini hampir semua manusia yang sedang berada dalam fase yang tidak mudah karena pandemi wabah dunia virus corona 19. Mungkin kita tawar hati dan pengharapan memudar, tapi ingatlah bahwa Tuhan peduli dan Ia mau memulihkan, menyembuhkan, bahkan menyelamatkan. Hanya saja jangan berhenti berharap dan beriman dan percaya. Ya, ini percaya sangat penting. Ada gunanya di sini dan tidak mustahil. Apa yang sekarang kita alami sebagai kepedihan ratapan, kelak akan menjadi sebuah sukacita disertai rasa takjub. Karena kita punya iman, kita punya pengharapan, dan Yesuslah itu pengharapanku. Amin.